الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kalian tahu kenapa sosok dari Zulkarnain itu betul-betul dirahasiakan identitasnya oleh Allah? Kerajaan teknologinya dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bertanya tentang Zulkarnain. Tetapi Allah memberikan sedikit sekali penjelasan tentang sosok Zulkarnain itu. Hanya sedikit sekali kisahnya. Kisahnya itu tidak diketahui siapa namanya, di mana orangnya, tempat tinggalnya, dan dari mana asal-usulnya, di mana kerajaannya, dan seberapa banyak prajuritnya, dan seperti apa itu kerajaannya. Berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah menceritakan Nabi Sulaiman itu dengan cerita yang sangat detail. Nabi Sulaiman digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mempunyai kerajaan yang rakyatnya itu bukan hanya dari golongan manusia saja, tetapi juga dari golongan binatang dan bangsa jin. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan bangsa jin, bangsa manusia. Nabi Sulaiman juga mempunyai istana yang lantainya begitu indah, yang terbuat dari kaca. Di bawahnya mengalir air-air yang luar biasa sangat jernih, sehingga ketika Ratu Bilqis itu masuk ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia menyingsingkan rok atau pakaiannya, disebabkan ia takut kalau yang diinjak adalah air dan pakaiannya akan menjadi basah. Begitu detail ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi ketika Allah menjelaskan tentang Zulkarnain, di mana ada orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beliau, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menceritakannya tidak banyak, tidak detail, dan hanya sekilas-sekilas saja tentang perjalanan Zulkarnain ini. Suatu ketika, Zulkarnain bertemu dengan satu kaum yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian mereka meminta kepada Zulkarnain untuk membangunkan sebuah tembok supaya mereka terlindung dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam sejarah, Rasulullah SAW ditanyai oleh orang Yahudi, "Wahai Muhammad, berikan kami penjelasan tentang Zulkarnain." Maka pada saat itu orang-orang Yahudi setelah memberikan pertanyaan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak memberikan jawaban secara langsung. Rasulullah meminta waktu untuk mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi pertanyaan yang dilemparkan oleh orang-orang Yahudi kepada beliau. Maka orang-orang Yahudi pun pulang. Setelah mereka pulang, mereka berkumpul di tempat persembunyian mereka yang sangat tersembunyi, dan tempat itu hanya berisi para pembesar-pembesar Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Rabi Yahudi yang paling tua mengatakan, "Wahai pembesar-pembesar Yahudi, perhatikanlah dengan baik-baik. Kami ada memberikan pertanyaan kepada Muhammad. Kalau Muhammad bisa menjawabnya, maka dia bukan nabi. Kalau Muhammad tidak bisa menjawabnya, juga dia bukan seorang nabi." Kemudian di antara mereka ada yang bertanya, "Wahai ketua, bagaimana bisa Muhammad menjawab bukan nabi? Tidak bisa menjawab juga dia bukan nabi. Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Kemudian rabi yang paling tua itu mengatakan, "Kalau Muhammad memberikan jawaban yang lengkap, berarti dia bukan nabi. Dia pasti mengarang sendiri, karena tidak mungkin wahyu Tuhan akan memberikan penjelasan yang lengkap tentang Zulkarnain dari masa ke masa, dari nabi ke nabi, dan tidak satu pun nabi yang diberikan penjelasan lengkap tentang Zulkarnain. Semuanya hanya diberikan penjelasan yang setengah-setengah. Itu memang rahasia dari Tuhan tentang Zulkarnain.
Tetapi kalau Muhammad tidak bisa menjawabnya, lebih-lebih lagi berarti dia bukan nabi. Pada intinya, yang diharapkan oleh orang Yahudi ketika memberikan pertanyaan kepada Rasulullah tentang Zulkarnain adalah jawabannya Rasulullah harus sama seperti apa yang ada di dalam keyakinan dan kitab mereka. Zulkarnain itu ceritanya tidaklah lengkap. Kalau lengkap, justru itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah perihal bagaimana orang-orang Yahudi memberikan pertanyaan kepada Rasulullah tentang siapakah Zulkarnain. Di video selanjutnya, kita akan sambung lagi dengan materi tentang 3 pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi, bukan hanya tentang Zulkarnain saja orang-orang Yahudi bertanya, akan tetapi ada 2 pertanyaan lain yang dilontarkan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah bisa menjawabnya secara lengkap, Rasulullah bukan dianggap sebagai nabi. Kalau Rasulullah tidak bisa menjawab, juga Rasulullah tidak dianggap sebagai nabi. Ada 3 pertanyaan, dan salah satunya adalah Zulkarnain, yang insya Allah nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Sekarang kita fokus dulu kepada Zulkarnain. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan identitasnya, menyembunyikan asal-usulnya, dan menyembunyikan bagaimana kerajaan terhebatnya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan detail sosok daripada Zulkarnain? Padahal dalam hadis disebutkan bahwa raja yang paling berkuasa di dunia itu cuma ada 4, 2 orang mukmin dan 2 orang kafir. 2 orang mukmin adalah Zulkarnain dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan 2 orang kafir, yakni Namrud bin Kan'an dan Bukhtannasar atau Nebukadnezar. Bagaimana kisah raja yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai penguasa di bumi? Tidak ada orang yang tahu detail kerajaannya, di mana dan bagaimana kekuasaannya, di mana istananya, dan seperti apa bentuk kerajaannya terdahulu, sampai orang-orang kemudian membuat kesimpulan, oh, Zulkarnain itu adalah Alexander. Oh, ternyata Zulkarnain itu adalah Raja Persia, dan lain-lain sebagainya. Itulah kesimpulan-kesimpulan setelah mereka mencocokkan antara sejarah Zulkarnain dengan sejarah para raja-raja terdahulu. Tetapi semua itu sudah dibantah oleh ulama-ulama Islam garis lurus. Karena ulama-ulama Islam banyak menyebutkan bahwa Zulkarnain itu bukan di antara mereka. Mereka memang raja-raja hebat di masa lampau, tetapi kekuasaan Zulkarnain jauh lebih hebat lagi. Karena disebutkan Zulkarnain itu berarti 2 tanduk, yakni Zulkarnain menguasai antara timur sampai barat. Kekuasaannya sangat luar biasa. Di dalam sejarah kehidupan, Zulkarnain belum sekalipun kalah perang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyembunyikan sejarahnya yang begitu hebat. Itulah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkarnain itu memiliki kekuatan tempur yang melampaui zamannya, mempunyai prajurit-prajurit dengan kekuatan yang di luar nalar dari zamannya, dan mempunyai teknologi. Bahkan mungkin zaman modern sendiri tidak bisa mencapai teknologi itu. Bayangkan Zulkarnain membangun tembok yang menghubungkan 2 gunung yang sangat tinggi untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu dibutuhkan waktu sampai puluhan tahun, tetapi hanya dalam hitungan bulan saja atau beberapa hari saja itu sudah selesai dibangun oleh Zulkarnain. Dan tembok itu pun sudah rata dengan 2 gunungnya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena teknologi yang dimiliki oleh Zulkarnain yang sangat maju di zamannya. Dan Zulkarnain itu di dalam beberapa riwayat disebutkan dia Ar-Rasul, seorang raja petualang, raja yang terus berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah menjelaskan perjalanan Zulkarnain. Jadi Zulkarnain adalah raja yang membentuk pasukannya, tapi dia tidak menetap di sebuah negara atau sebuah istana.
Dia adalah raja yang terus-menerus berpetualang. Dia meninggalkan satu tempat ke tempat lain, dan tujuan dia untuk mengajak manusia seluruhnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapakah guru dari Zulkarnain? Di dalam beberapa riwayat disebutkan dia Ar-Rasul, seorang raja petualang, raja yang terus berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah menjelaskan perjalanan Zulkarnain. Jadi, Zulkarnain adalah raja yang membentuk pasukannya, tapi dia tidak menetap di satu negara atau sebuah istana. Dia adalah raja yang terus-menerus berpetualangan. Dia meninggalkan satu tempat ke tempat lain, dan tujuan dia untuk mengajak manusia seluruhnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapakah guru dari Zulkarnain? Di dalam beberapa riwayat, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di dalam beberapa tariknya, beliau mengatakan bahwa guru dari para Zulkarnain adalah Nabi Ibrahim. Zulkarnain itu bernama asli Iskandar. Beliau hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau beberapa kali bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, belajar ilmu agama dari beliau, dan bahkan sempat menunaikan haji ke Mekah dan bertemu dengan beliau beberapa kali untuk berguru lagi dengan beliau. Dan yang masih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau mengatakan bahwa ketika masa kekuasaan Zulkarnain, menteri paling hebat Zulkarnain itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nantinya Nabi Khidir alaihissalam hidup sampai zaman Nabi Musa alaihissalam dan menjadi salah satu guru dari Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah kisah-kisah dan riwayat-riwayat yang bersumber dari Israiliyah, tapi banyak sekali diriwayatkan juga oleh ulama-ulama Islam. Satunya Imam At-Tabrani di dalam beberapa kitab tarik dan tafsirnya. Jadi riwayat-riwayat ini semua dari Israel, bukan dari hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa meskipun ini adalah riwayat-riwayat Israiliyah, tetapi kita sebagai muslimin bisa saja menjadikan itu sebagai rujukan sejarah, bukan rujukan akidah bagi umat Islam, tetapi sebagai rujukan sejarah. Bisa saja benar, bisa saja salah. Kalau benar kita tidak masalah, dan kalau salah pun kita tidak berdosa, karena kita hanya mendengar cerita dari orang-orang Yahudi yang banyak sekali meriwayatkan kisah-kisah itu. Kita hanya mengambil pelajaran-pelajaran, tapi tetap bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyembunyikan identitas asli dari Zulkarnain. Itu adalah kehendak dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kerajaan yang begitu hebat, kerajaan yang begitu besar, raja yang begitu agung, tetapi Allah betul-betul meniadakan jejaknya sampai tidak ada satupun manusia yang tahu siapa dia. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki, siapapun bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan jejaknya, dan siapapun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak terkenal sekalipun bisa Allah munculkan dan menjadi terkenal. Siapakah contohnya? Luqman. Luqman itu adalah orang yang tidak pernah diketahui siapa dia. Akan tetapi ketika Allah menghendaki, Luqman itu pun menjadi terkenal. Padahal aslinya siapa dia? Dia bukan raja, dia bukan nabi, dia adalah manusia biasa. Bahkan di dalam riwayat dikatakan Luqman adalah mantan budak, tapi Allah buat dia menjadi terkenal. Ini adalah hikmah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita hanya bisa mengambil hikmah-hikmah itu dan menjadikan pelajarannya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.